Tanah Jawa menyimpan banyak tradisi dan budaya. Petualangan saya kali ini ingin mengikuti salah satunya di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Untuk menuju kampung adat Gunung Wuluh, kita melewati jalanan desa dengan menikmati pemandangan desa yang masih asri dan juga udara yang masih sejuk. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dusun Gunung Wuluh, Desa Canggal merupakan desa tertinggi di Kecamatan Candiroto dengan ketinggian mencapai 1.200 meter di atas permukaan laut. Aduh, akhirnya sampai juga. Itu ya Mas ya berarti ya? Akhirnya saya sampai di kampung adat Dusun Gunung Wuluh. Tuh, perkampungannya ada di bawah situ. Dan sekarang saya mau bertemu dengan pemuka adat untuk memberikan seserahan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Makasih ya Mas. Monggo Pak. Monggo. Monggo Mbak. Sambutan adat untuk tamu yang pertama masuk kampung sudah menjadi tradisi di sini. Tujuannya tak lain untuk mempererat silaturahmi. Permisi Pak. Saya mau mohon izin untuk mengikuti serangkaian kegiatan adat yang ada di sini dan juga saya mohon dianggap sebagai sedulur adat nih Pak. Karena Anda sudah dianggap sebagai sedulur adat, mohon ini pakaian adat di kampung adat ini di Gunowijoyo untuk dipakai karena ini akan membuktikan Anda sudah sebagai sedulur adat. Perasaan bahagia dan haru menyelimuti saya ketika sudah diterima sebagai sedulur adat. Pertanda bahwa saya bisa mengikuti serangkaian kegiatan rembu adatnya. Saya pakai gini Pak. Salah satu rangkaian rembuk adat yaitu mengambil air dari 7 mata air. Dilakukan bersama-sama di pagi hari. Kegiatan ini terbilang sakral. Semuanya yang ikut harus memakai pakaian adat khas Jawa beserta atribut pendukungnya. Untuk menuju ke sumber mata air Kencen, kita berjalan beriringan dengan menggunakan pakaian lurik Jawa. Ini wajib menggunakan pakaian lurik Jawa karena ini masih dalam serangkaian kegiatan adat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mata air ini punya peranan penting bagi masyarakat sekitar. Keberadaannya sangat dijaga agar tidak tercemar. Teng mriki Mbah. Untuk pengambilan air biasanya dilakukan di 7 sumber mata air. Salah satunya di Tuk Kencen ini. Kenapa kita ambilnya di Tuk Kencen? Karena ini merupakan tuk pertama yang ada di Dusun Gunung Wuluh. Ya Gusti kula nyuwun dinten menika kaya wonten untuk Kencen Serput mriki kangge ritual sedaya warga Gunung ditumpani kerukunan, ketentreman, kekompakan. Proses pengambilan air juga tidak boleh sembarangan. Dipimpin oleh pemuka adat setempat. Mbak, ini untuk pengambilan dari salah satu mata air, maka adat Kapi Mbak diperbolehkan untuk membawa air ini. Matur nuwun sangat Pak. Jadi tidak semua orang bisa mengikuti prosesi ini. Karena saya sudah dianggap sebagai sedulur adat, makanya saya bisa mengikuti prosesi pengambilan air dari sumber mata air. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
persiapan untuk rembuk adat terus dilakukan. Saya ingin membuat alat lainnya yang berperan penting saat acara. Bersih banget. Saya sama Mas Pras dan Mas Tio barusan cari bambu, dan bambu ini nantinya mau kita pakai untuk acara rembuk adat. Kita mau bikin obor. Kenapa, Mas? Mana? Pak, kayak Pak, biasanya nang kene oke hampal wawung. Oh iya toh? Iya, kayak. Ning wetiki apa? Nggih. Oh. Vegetasi hutan di Dusun Gunung Wuluh sangatlah beragam. Ini Mas. Di sini banyak hewan serangga yang hidup guna melangsungkan hidupnya karena ketersediaan pakan yang cukup, termasuk wawung. Ada suaranya ya dia ya? Nih namanya wawung, tapi kalau orang sini nyebutnya ampal wawung. Yang unik dari wawung ini, ukuran badannya itu besar karena memang ini tuh salah satu jenis kumbang terbesar. Dan ada capitnya tuh, capitnya ngeri banget ya Mas. Ini nyapit beneran nggak sih dia? Enggak, paling nyapi kalau mencari makan biasanya Mas Oh, saya. kalau nyari makan ya. Kumbang tanduk tersebar luas di Asia Tenggara dan termasuk kumbang terbesar di dunia. Hewan ini aktif pada malam hari. Kumbang dewasa biasanya menempel pada putik daun, menyerap cairan, dan merusak jaringan daun yang masih muda. Pak, Ini Mas. Ono siji gede. Oh iya, gede juga ya. Heeh. Ah, coba lihat Mas. Awas nih. Nyapit nggak nih? Sebenarnya kalau nyapit itu ini nggak sakit, cuman kukunya tuh tajam-tajam tuh. Bisa dilihat. Cobain Mas, ini Mas. Tuh kan, ini baru ditempelin kuat banget ya Mas ya? Iya, Nggak takut? ora. Cobain ya. Aman. Wah, geli. Morfologi tubuh kumbang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Kumbang tanduk umumnya berwarna coklat gelap sampai hitam. Serangga ini memiliki jumlah spesies yang paling banyak di antara serangga lainnya. Nih, Pak. Mana? Awas Mas. Nah. Jadi kalau kita udah tahu habitatnya, dia tinggalnya di mana, buat dapetinnya tuh mudah. Untuk mengambilnya pun mudah, hanya mengambil dengan menggunakan tangan kosong. Dapat lagi Mas. Ini Mbak nih, yang betina nih dapat nih. Oh iya. Nih. Mana Mas pegangnya gimana kalau Nggak, betinanya nggak nih? Nggak ada tanduknya ya? Enggak ada nih yang betina. Aduh. Nih dapat yang betina. Kalau betina dia nggak ada tanduknya, megangnya agak susah. Kalau yang jantan dia ada tanduknya nih. Oke udah ya Mas ya? Udah cukup? Udah. Jadi karena memang ini tuh belum musimnya wawung keluar. Sebenarnya musim wawung itu kalau di tanggalan Jawa itu mongso ke-10. Kalau sekarang mongso ke-9. Jadi ini keluarnya baru dikit-dikit, makanya kita dapatnya segini. Tapi nggak apa-apa, ini bisa diolah loh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wawung biasanya diolah hanya dengan dibakar. Meskipun tanpa memakai bumbu, wawung punya tekstur yang gurih saat disantap. Wawung ini biasanya untuk cemilan, jadi kita sambil nungguin Mas Pras bikin obor, kita bakar wawung. Enaknya kalau di tengah hutan gini ya Mas ya? Iya. Nggak usah pakai bumbu, nggak usah pakai apa-apa, langsung bakar aja. Aromanya sangit karena dibakar ya Mas ya, jadi aromanya sangit, tapi kita belum tahu rasanya nih. Tapi rasanya mantap. Mana belum dimakan? Ini Oh namanya nih. iya. Ada telurnya nih. Enak Mas? Mantap, Mantap. pokoknya. Apa rasanya, gurih? Gurih, nyos. Oke, makan ya. Iya, coba. Enak ternyata. Saya tuh pernah makan yang namanya putul. Betul. Tapi ini jauh lebih enak rasanya. Gurih banget. Wawungnya udah habis, obornya juga udah siap ya Mas ya. Sekarang kita mau pasang obornya untuk persiapan rembuk adat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Obor menjadi peran penting pada rembuk adat. Karena digunakan malam hari, obor menjadi satu-satunya cahaya yang digunakan.
Jadi karena acara rembuk adatnya itu malam, makanya kita kasih penerangan dengan menggunakan obor ini. Kenapa kita taruhnya di sini? Karena ini nanti jalur untuk masyarakat lewat sini ya Mas ya? Jadi sekarang saya akan menyerahkan Segogono ini. Segogono ini tuh maknanya sebagai pemersatu. Dan saya mengucapkan terima kasih karena sudah diterima di sini sebagai sedulur adat. Ya, saya juga salut dengan kerjasama dan gotong royong masyarakat sini. Saya berharap ini bisa dipertahankan dan diwariskan ke anak cucu. Monggo Pak. Jadi rembuk adat ini biasanya membahas tentang konservasi hutan, terus gimana kita menjaga alam, menjaga persatuan masyarakat di sini. Dan biasanya setelah melakukan kegiatan rembuk adat diakhiri dengan makan bersama. Sebagai wujud syukur juga ya Pak ya? Iya, satu mata air nanti bareng-bareng. Rembuk adat berjalan dengan khidmat. Doa yang dilakukan tak lepas dari wujud syukur serta harapan yang baik untuk dusun maupun kehidupan masyarakatnya. Nah, ini kita baru saja menyatukan air dari 7 sumber mata air. Itu maknanya karena air ini adalah sumber kehidupan. Makanya dijadikan satu di sini bersama dengan bunga-bunganya ya Pak ya. Ada tiga bunga ya, 3 macam bunga dan masing-masing ada maknanya sendiri. Nah, dari 7 sumber mata air ini dijadikan satu terus untuk cuci muka karena itu untuk menyucikan diri. Rembuk adat biasanya diakhiri dengan nyadran keesokan harinya. Tradisi nyadran merupakan upacara selamatan untuk menghormati leluhur yang telah meninggal dunia. Jadi ini memang udah menjadi tradisi masyarakat Dusun Gunung Wuluh dengan berjalan beriringan sambil membawa tumpeng, ada ayam ingkung, ada yang bawa telur, ada tempe juga ya Bu. Iya, kita berjalan menuju ke Punden. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tradisi nyadran pada masyarakat Jawa termasuk dalam kearifan lokal yang diwariskan ke generasi selanjutnya. Mengandung nilai-nilai yang baik bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Salah satunya mengajarkan untuk menghargai jasa dan menghormati para leluhur yang telah tiada dengan mendoakan agar memperoleh ketenangan di alamnya. Jadi tradisi ini tuh dilaksanakan sebagai ucapan syukur, berterima kasih karena kita udah diberikan keberkahan yang melimpah, kita juga udah diberikan keselamatan. Setelah berdoa dipimpin oleh Pak Kaum, lanjut makan-makan. Tradisi nyadran juga mengajarkan untuk mensyukuri nikmat yang telah diperoleh dan mengajarkan untuk berbagi antar sesama. Terlihat dari makanan yang dibagikan ke masyarakat, seperti nasi tumpeng, ayam ingkung, dan masih banyak lainnya. Jadi yang mengikuti tradisi ini tuh nggak cuma orang tua, tapi anak-anak juga. Dari sini mereka bisa belajar secara langsung bagaimana kita menjalankan tradisi dengan tujuan yang baik. Ikuti jejak saya, jejak petualang.